Halo guys. Aduh, udah kesorean nih gua nge-vlog nih guys ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Gua baru banget pulang abis acara ya dari Cianjur. Ini ceritanya gue pengen perjalanan pulang. Posisi gue lagi di Villa Colibah ya. Ini sih posisi masih di Cipanas ini. Gue pengen coba sih. Jarang-jarang gue pulang lewat Puncak 2 ya. Udah sore-sore gini. Pengen sekalian nyoba juga suasananya kayak gimana sih Puncak 2 kalau udah menjelang maghrib ini ya. Ini udah mau maghrib nih, udah 5:56 sekarang jamnya. Oke, seperti apa perjalanannya? Oke, langsung kita caw aja ya. Oke, langsung kita gas. Nah, ini cuacanya udah mulai turun kabut guys tuh. Situ. Tadi pas berangkat itu ya gua nggak ngevlog sih, cuma ini aja ya, jalan doang. Tadinya saya ekspektasinya hari ini nggak ngevlog sama sekali gitu kan. Cuma ya mumpung bawa kamera, ya udahlah sekalian aja gitu. Ini kondisi udah mau turun hujan banget. Nah, ini kita ambil jalur yang kanan ya guys ya. Kalau lurus kan arah Puncak 1. Kita masuk ke puncak arah Puncak 2. Nah, ini juga bagus kalau kalian penasaran aman gak sih ya kalau kondisi kabut, udah sore-sore gitu kan. Kalian males nih lewat Puncak 1, pengen lewat Puncak 2 kayak gimana ya. Nah, ini sekalian gua kasih informasinya nih guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ini di sini seperti biasa. Daerah Bogor, Cipanas dipenuhi oleh plat B ya. Emang benar sih kalau misalnya Jakarta itu diluasin sampai Cianjur guys. Ya karena memang plat B sampai sini semua sih. Kayak gitu. Jadi Jabotabek Jur gitu ya. Bener. Karena orang Jakarta mana jauh-jauh guys sampai sini guys. Ini depan Armet ternyata ada pengecoran guys. Tapi lagi musim hujan begini, kering kagak ya betonnya? Ini aja udah gerimis-gerimis dikit nih. Nah, ini betonnya nih ya. Aduh. Ya emang di sini jalanannya lumayan rusak sih itu. Di titik itu ya. Kalau ada pembetonan jadinya nanti bakal bagus. Surprisingly macet ya guys, ya ampun. Macet, ini macetnya kagak puguh lagi. Ini gimana gue nyelipnya? Nggak mau jalur kanan kan? Nah. Aduh, ini mungkin tidak ada yang kodein dari depan ini guys. Ini makanya pentingnya pengkode lalu lintas ketika ada cor-coran kayak gini nih. Ini susah nih, nggak ada yang ngodein ya. Nah, tuh kan sampai panjang banget. Nah kan, bentrok tuh dari depan. Apalagi dituang tuh cor-corannya ya, geblek kali. Dituang cor-corannya. Oh, kita terbebas guys. Terbebas kita akhirnya. Nah, ini macet ya. Padahal kondisi maghrib padahal. Lagi maghrib. Masuk aja ya ke jalanan arah Puncak 2. Overall di sini masih rame kalau maghrib jalanan ini.
Nanti kalau di arah sananya udah ke Curug Cibeet, terus depannya Gunung Luhur kan. Nah, kita lihat apakah sudah beranjak sepi ataukah masih rame juga kayak gini. Kita lihat aja guys ya. Ini kalian ambil kanan, jangan ke kiri ya guys. Kiri sebenarnya bisa juga, cuma jadi jauh jalanannya. Nah, ini kalau bisa di sini nyelipnya agak susah sih tuh, karena emang kondisi nanjak dan nikung gitu ya. Nah, ini juga beberapa spot ada kayak lubang-lubang gitu. Suasana malam ya guys. Kalau masih senja masih oke. Masih indah terlihatnya. Nah, nanti coba kita lihat kalau malam ya guys ya. Nah, ini Villa Orchard Glamping. Nah, itu ada glamping bentuknya kayak panda-panda gitu guys. Nah, inilah suasana senja guys. Kalau di sini itu sebenarnya juga bagus tuh. Cuma sayangnya kita posisinya tuh pulang sih. Kalau berangkat itu kelihatan di sana tuh tadi. Bagus. Nah, ini guys, suasana senja. Itu adalah kota Cipanas di bawahnya. Tuh ya kan. Nah, ini kalau kita berangkat nih tadi lumayan bagus juga ya. No, ada awan mendung di sana tuh kan. Hujan turun. Keren sih guys. Buat guys di sini tuh. Padahal ini masih maghrib loh. Ini kalau malam mungkin di sini penerangan tidak ada. Lampu-lampu jalanan tidak ada di sini. Luar biasa banget sih. Ini memang motor kalian harus proper kalau lewat sini ya. Nah, ini ada beberapa lampu jalan. Nih ya. Ini lampu jalan. Kalau di spot yang tadi nggak ada tuh. Lampu jalanan ada di sini. Ini gue juga jalannya juga harus hati-hati guys, nggak bisa full ngebut. Karena kan udah posisi gelap juga, terus kadang-kadang jalanannya juga ada lumpur-lumpurnya gitu, nggak kelihatan gitu. Kalau kita nikung tiba-tiba ada itu lumpur gimana? Nah, itu makanya yang dikhawatirkan. Cuma untungnya kemarin nggak hujan sih. Oh, jadi lumpurnya ke pinggir-pinggir gini kan, nggak ada di tengah jalan. Nah, ini kita ambil kanan ya guys ya. Kalau lurus gitu ke pemukiman warga. Kita lewat kanan aja. Nah, ini guys, suasana malam di Puncak 2 guys. Jalur Puncak 2. Wih, mantep ya. Jujur gue sih jarang banget lewat sini guys. Kalau malam gitu ya. Cuma ngelihat tadi kendaraan posisi macet, dari Cianjur aja udah macet dan semua plat B gitu ya pasti mereka udah pada lewat Bogor lah. Kayak gitu, pasti di Bogor tuh macetnya kayak apa gitu. Sebelum tol ya, mungkin kalau di Bogor kotanya gitu setelah pintu tol Ciawi udah deh tuh lepas tuh, nggak ada macet lagi. Namanya nih gue coba lewat sini buat alternatif aja, bisa nggak gitu kan dipakai
buat ini solusi gitu. Nah, motor juga banyak sih guys yang lewat sini ya. Nah, ini juga motor. Untuk di pemukiman warganya sih masih rame kayak gini nih. Rame. Nah, nanti kalau di hutan pinusnya kita nggak tahu tuh. Sepi apa kagak tuh. Nah, ini kita ambil kiri. Kalau udah maghrib begini. Ini kalau di kamera kelihatan ya. Gue pakai mode super malam soalnya. Kelihatan. Tapi kalau pakai mata telanjang ini mah gelap. Gelap, cu. Gelap banget. Memang kondisi seperti ini harus ini waspada ya. Nih, kita nggak kan beriringan nih. Kita kalau bisa tetap waspada walaupun kita beriringan sama orang gitu ya. Tetap lihat-lihat juga jalan di depan kita tuh seperti apa. Jangan ngikutin speednya orang. Kita harus waspada juga gitu. Bisa mengukur diri sendiri. Nah kan kelebihan tuh. Emang di sini jalanannya nyempit sih guys. Apa namanya? Tikungannya tuh tikungan tapi nyempit. Nah tuh. Kondisi malam guys. Belum malam sih, senja ya, maghrib ya, jatuhnya maghrib. Ini sekalian kita uji juga fitur apa super malam. Gua pakai kamera DJI Osmo 5 guys ya. Bisa nggak sampai tingkat kegelapan seperti apa gitu yang bisa kelihatan di kamera ini gitu. Ini cuaca berangin guys. Ada di info dari BMKG, ini pengaruh dari siklon yang terjadi di sekitaran Indonesia. Ini anginnya parah benar. Betul-betul berangin gitu. Kalau kalian lihat tuh motor pohon-pohon pada goyang tuh kan, goyangnya parah banget. Ini angin guys. Angin parah. Nah, ini gue terpaksa harus pakai lampu jauh ya. Wis. Sini hampir tidak terlihat. Sangat tidak terlihat guys. Untuk depan kita tuh ada mobil tuh. Nah ini nih. Ini yang spotnya bagus nih, viewnya bagus. Tempatnya. Op. Ini gue pelan ngarinya lumpur guys. Ada lumpur aja kelar kita. Op. Betul-betul gelap gulita. Gelap gulita guys. Kita hanya modal petunjuknya tuh cuma jalanan ini doang nih, apa garis tengah jalan doang. Betul-betul gelap gulita. Set. Wait. Silau men. Hawanya oke juga sih. Oke, gua akuin oke. Mantap.
Villa tiris pisan ya, benar tiris sih. Enggak tiris pisan juga. Biasa aja. Tuh guys. Pemandangan berarti itu udah arah Sukamakmurnya guys. Pemandangan di Sukamakmur seperti itu. Nah, di sininya gelap. Gelap sekali. Tuh guys. Nah, ini dikasih lampu-lampu kayak gini nih guys. Nah, ini cukup membantu juga ya, soalnya berbahaya sih buat lalu lintas ya. Soalnya kan tikungan tuh posisinya. Posisi nikung, dan itu juga apa namanya, kesononya blind spot gitu ya, bahaya. Nah, nah ini kita ke kiri guys. Kalau ke kanan sana ke arah Gunung Batu. Nah, ini pasar ya guys ya. Kalau yang mau beli kebutuhan pokok gitu-gitu bisa. Nah, ini guys, mantap tuh view-nya guys. Nah, itu view kota apa tuh di sana mah? Berarti masuknya kota Bekasi ya. Tuh, kota Bekasi tuh view-nya. Cukup bagus sih kalau dari atas. Orang pakai api unggun ya guys di situ. Wah, nggak kebayang kalau dulu di sini masih rusak gitu jalanannya. Udah rusak, terus nggak ada penerangan. Aduh, kayak gimana? Bisa jeblos mobil motor bisa jeblos lewat sini. Itu cukup berbahaya sih ya guys ya. Untung ini jalanannya udah dibagusin. Aduh, udah minimal di hot mix lah gitu ya. Kayak gini tuh. Rumah senja. Oh, ada cafe guys tuh. Rumah senja. Guys. Padahal maghrib masih. Ini belum jam 7. Nah, ini kalian akan menemui kafe-kafe estetik kayak gini nih guys. Tuh. Ini suasana Puncak 2 ya kalau malam. Ternyata kafe yang kita lihat kalau siang hari itu tutup, buka malamnya guys. Mereka beraktivitasnya berarti di malam hari. Nah, ini jalanan turun. Ini kalian harus maintain suhu rem kalian ya. Untungnya di sini tuh sejuk gitu hawanya. Jadi kalau buat ngerem panjang gitu masih inilah cenderung aman gitu. Yang nggak terlalu aman tuh jalanannya gelap. Kayak tadi aja contohnya tuh. Itu kalau misal orang yang belum pengalaman, gimana dia ngeliat belokan itu, serem banget. Untungnya gue udah biasa lewat sini kan, tinggal di reverse aja, tinggal dibalik petanya gitu. Karena jalannya pulang. Nah, itu tuh guys, pemandangan kota Bekasi Bogor di situ ya. Ini cuaca sangat berangin banget. Nah, ini kita sudah sampai akhirnya di ini ya guys, daerah Sukamakmurnya, ada Alfamartnya. Sini mulai ada yang terang-terang lah guys ya, minimal terang. Jadi gelapnya nggak blind out banget gitu. Nah, ini ada cafe estetik juga di sini. Kalau malam keren deh. Kalau malam keren loh. Nah, ada beberapa orang yang mungkin wisata juga ke sini, mau cari tempat wisata gitu. Atau baru pulang dari tempat wisata. Tapi
kemalaman. Sebenarnya nih itu kan kagak malam loh, baru jam 7 itu kan. Malam dari mana? Nah, itu guys. Ini gue pakai mode super night. Tahu kalian kelihatan apa enggak? Nah, kita sudah sampai di Pasar Sukamakmur, guys. Itu Pasar Sukamakmur. Kita akan menjumpai turunan. Oh, ini kafe ya. Lumayan gede juga nih guys, kafe guys. Nah, ini. Kalau malam jadi estetik ya. Ada lampu-lampunya gitu. Nih. Tuh. Keren. Ini nama kafenya apa ya? Nah, ini dia pasarnya. Oke, kita tebak mobil-mobil ini pada lewat mana? Apakah lewat kanan ataukah lewat kiri? Kalau kanan berarti lewat ini guys, Bekasi ya. Jonggol gitulah. Oh, tidak. Ternyata ada yang lewat kanan, ada yang lewat kiri, Pak. Seperti itu. Nah, ini daerah kotanya. Sebenarnya bisa sih lewat kiri juga. Nanti lewat kiri pun ada dua pilihan. Kalian mau apa? Tembus di Gunung Pancar ataupun tembusnya di Citerep, Pasar Citerep tadi. Kalau di truk guys. Kalau di sini pilihannya cuma satu, kalian tembus di Jonggol Kota doang. Udah itu. Gak ada lagi. Jalur cuma satu doang. Makanya di sini rumah gua masih daerah Cibubur gitu ya. Lebih prefer lewat sini sih daripada lewat itu kan Citerep, sama aja muter lagi gitu kan. Kalau dari jarak sama-sama aja, cuma munculnya beda gitu, tempat munculnya. Oke, di sini masih terang sih guys ya. Penerangan masih oke so far. Kalau di sini udah nggak ada pemandangan ini lagi guys ya, nggak ada pemandangan gunung gitu-gitu, udah nggak ada lagi sawah. Sini pure perkampungan aja sih. Ada mungkin nanti perbukitan gitu kayak bukit kalau kita udah nyampe di apa kayak wisata sungai itu tuh yang di bawah. Guys, lihat tuh. Kembali gelap. Nah, di sini hawanya udah bukan apa ya, bukan hawa Bogor lagi guys, sudah hawa-hawa Bekasi sih di sini nih. Meskipun Jonggol itu masuknya Bogor, tapi ya mau apa dikata lah guys ya, udah kayak Bekasi hawanya. Apalagi debu gitu kan ya, debu sih yang paling ketara banget. Sebetulnya sih ada daerah kayak Citerep, terus apa Sentul, itu udah seperti Bekasi sebenarnya hawanya. Cibinong pun juga hawanya seperti Depok karena dekat Depok kan, kayak gitu. Ini tidak ada Bogor yang pure seperti Bogor gitu. Nah, kalau untuk puncak 2 sendiri ini kan dia ngelewatin tiga kabupaten ya kan. Kabupaten enggak deh, 2 aja ya. 2 kabupaten, Kabupaten Bogor dan tembus di Kabupaten Cianjur. Kayak gitu. Tapi jalur yang ini nih bisa langsung berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.
gitu kan. Memang agak unik sih kalau Kabupaten Bogor sendiri itu dia tidak ini guys, nggak terkoneksi gitu, mental-mentalan jauh-jauh kemana-mana. Nah ini contohnya kita pengen ngelewatin apa namanya Kabupaten Bogor yang dari arah puncak sana gitu kan, ke daerah seperti Cilengsi gitu kan, Bojongkulur, itu kan Kabupaten Bogor juga tapi berasanya jauh gitu kan. Cikeas itu berasanya jauh gitu loh guys, apalagi lewat sini gitu kan, bener-bener ngelewatin gunung banget, bener-bener terisolir banget gitu, nggak ada jalan rayanya. Jalan raya yang menghubungkan apa Kabupaten Bogor itu cuma Narogong doang guys, kayak gitu, dan itu pun dilewatin sama transformer. Ya jadi secara gampangnya Kabupaten Bogor tidak terconnected gitu, tidak terkoneksi, misah-misah gitu. Jadi berasanya jauh. Padahal mah kalau di peta mah deket gitu kan. Yang bikin jauh adalah jalannya gitu. Akses jalannya ini bahaya banget, ini pasir. Itu kalau ada orang kenceng di sana, ini juga nih amblas nih. Ih, serem banget ya. Tapi emang di sono jurang, guys. Sebelah kanan itu jurang. Pandangan lagi, guys. Wait. Cuma meliputnya bahaya ini. Banyak tikungan-tikungan. Aduh, ini lintasan gunung, guys. Masuknya ini bukit sih, kita kayak muterin bukit gitu. Rusak banget jalanannya karena aduh, tanah labil bener. It. Betul-betul di sini tidak ada penerangan di sini ya. Tempat yang gue lewatin sekarang. Gue cuma bisa ya di tempat ini bisa jadi sedikit terang gara-gara ada lampu jalan itu tuh, lampu-lampu kota itu tuh. Sedikit banyak membantu tahu, lampu itu mempengaruhi apa namanya terang atau tidaknya suatu tempat, walaupun itu jauh di sono gitu ya, tapi ngaruh. Tempat ini jadi lebih terang gitu. Rumah-rumahnya banyak yang nggak pakai pagar guys. Ya sama kayak rumah orang dulu gitu kan, jarang ada pagernya. Karena ya masing-masing saling percaya sih. Dan emang bisa dipercaya orang-orangnya. Nah ini kita udah masuk daerah ini guys, yang dekat dengan ini sungai wisata guys. Setelah kita melalui perjalanan panjang tadi, akhirnya kita tiba di daerah Dayeuh namanya, ini Dayeuh. Daerah Dayeuh ya guys. Ini kayak apa sih? Kecamatan atau apa gitu ya. Apa sih ini? Pemukiman gitu. Cukup padat juga, macet kok di sini. Di daerah-daerah sini tuh. Kalau siang gitu ya, atau bubaran anak sekolah, di sini tuh macet. Kayak gitu. Bisa dibilang kota juga ya guys, karena ini kan pasar tuh. Ada cuci setim, ada warung, ada kantor pemerintahan, ada sekolah. Jadi terpusat di sini gitu. Ada semua gitu. Ini BTW mobil ini jauh juga ya dari sono, sama aja kayak kita gitu. Tapi lebih memilih jalan alternatif ini gitu. Sebenarnya berarti ada beberapa orang juga yang memilih jalur ini gitu ya, dengan segala kekurangannya gitu kan, dengan segala kendalanya. Masih ada segmentasi orang-orang tertentu yang lewat sini gitu memang. Mungkin nyari
cepatnya gitu, terutama mobil. Iya sih bener, kalau kita macet di puncak satu sana gitu ya, di Bogor kota gitu, ataupun mau masuk ke tol Ciawi kan unpredictable gitu, bisa lancar bisa enggak gitu kan. Macetnya pun juga bisa ya berapa jam gitu, bisa sebentar bisa lama gitu kan. Kalau di sini mungkin karena mereka leluasa untuk ngatur kecepatan sendiri gitu ya, dibarengi juga dengan pengalaman, jadi mereka lebih suka lewat sini akhirnya kayak gitu. Ya gue sih sebenarnya juga andai kata penerangannya oke gitu mendingan lewat sini karena memang ternyata tidak terlalu macet gitu kan. Justru seharusnya motor-motor lewat sini karena jalanannya kan nggak terlalu besar juga gitu kan, harusnya lebih banyak motor, diperuntukkan untuk motor lah gitu maksudnya ya, dikhususkan untuk motor kayak gitu. Kok mobil bolehlah lewat 1-2 di sini gitu kan ya, karena memang jalannya kecil. Nah kalau di puncak satu sana gitu kan baru tuh mobil, karena memang jalannya relatif lebar kan. Nah ini ada mobil berapa deret nih ke depan, 1, 2, 3, 4, 5 sama ini nih tuh. Jadi memang ini cukup menjawab juga kebutuhan akan jalur alternatif tuh. Plat B semua, plat B. Terbukti kan kalau di sini jalurnya itu bisa jadi alternatif gitu, yang menjanjikan. Nah, apakah di sini ada pengecoran lagi? Kita lihat, atau hanya tersendat saja? Oh, ternyata ada truk saudara-saudara sekalian. Coba kita lihat. Ada truk om, ternyata om. Isinya batu pak, truk batu. Kalian akan ketemu persimpangan kayak gini. Ini kalian ambil kiri aja. Nah, soalnya kalau lurus itu ke arah Cariu, lewat jalan Jonggol juga sama, tapi bisa nembus ke Cariu. Nah ini kita ke arah Jonggol kota. Nah, sampailah kita di Jonggol kota. Nah itu kalau ke kanan ke alun-alun Jonggol ya. Nah ini kita ke kiri karena kita mau ke arah Cibubur. Nah disinilah tempat dimana bapaknya Wakwau berada, Jonggol. Dimanakah engkau bapaknya Wakwau? Wakwau mencarimu. Bapak mana, bapak mana, bapak mana? Di Jonggol katanya. Tapi saya tidak melihat kehadiran bapak Wakwau di sini. Siapakah yang mau mencari bapaknya Wakwau? Atau Wakwau sendiri yang cari? Akhirnya guys, kita sampai di Tugu Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Telah sampailah kita di penghujung perjalanan ini guys. Cukup jauh ya, dari sebelum gelap sampai gelap banget. Oke, sepertinya sudah tidak perlu ada lagi yang saya utarakan karena sudah nyampe di selatan semua. Kalau diibaratkan itu ke timur-timuran lah ya. Oke, untuk perjalanan selanjutnya kita kemana lagi nih guys ya? Boleh kalian tulis-tulis saran rute mana nih yang kiranya boleh gue lewatin ya. Silakan, gak apa-apa, tulis aja. Nanti coba gue review-review sedikit dan gue eksplorasi lebih lanjut. Oke, thank you. Bye-bye.